bulan Agustus. Bulan ini negara tercinta kita Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Betul kan Konco? Jadi di Telusur episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia tentunya. Simak sampai akhir ya Konco. Telusur, menelusuri, dan mengetahui. Kemerdekaan Republik Indonesia tak lepas dari jasa besar para pahlawan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Wonosobo. Menjadi salah satu kabupaten yang juga turut dijajah kala itu, Wonosobo tak menyerah begitu saja. Justru muncullah sosok-sosok yang rela berkorban demi lepas dari cengkraman para penjajah. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, serta dibangunkan berbagai monumen agar anak cucu di Wonosobo tak begitu saja melupakan perjuangannya. Lantas, nama pahlawan siapa sajakah yang diabadikan di Wonosobo? Simak dalam Telusur Spesial Kemerdekaan. Telusur, menelusuri, dan mengetahui. Konco Web TV yang tinggal di Wonosobo tentu tidak asing kan dengan patung-patung ini? Atau ini? Konco tahu nggak nih, ternyata patung-patung seperti ini didirikan pada tahun 2013 untuk menunjukkan nama-nama baru dari jalan yang ada di Wonosobo. Awal mula rencana perubahan nama jalan ini tahun 2009. Kalau tidak salah, waktu itu saya dengan Bu Diah, Ibu Bupati saat ini, dan Bu Ambar yang sekarang sudah pindah ke provinsi, dipanggil oleh Bapak Bupati, Bapak Holik Arif untuk membuat konsep perubahan nama jalan. Adanya perubahan nama-nama jalan itu dikarenakan dirasa sudah tidak relevannya nama jalan yang lama dengan kondisi terbaru saat itu. Ada yang pahlawan, ada yang nama gunung, nama sungai, lah itu dirasa sudah tidak relevan. Sebenarnya kan menjadi pertanyaan juga waktu itu, kenapa ujung pangkal jalan itu didasarkan pada tempat, misalkan kayak Terminal Sapen. Padahal kan yang namanya tempat kan suatu saat bisa berubah. Serta ada pula beberapa faktor lain yang melatar belakangi perubahan nama jalan di Wonosobo era itu yang diinisiasi oleh Bupati kala itu, yakni Bapak Holik Arif, yang melibatkan tim dari berbagai elemen. Nama-nama pahlawan dipilih sebagai nama-nama jalan di Wonosobo. Yang pasti itu kita ingin berangkat dari pengenalan sejarah masa lampau bangsa Indonesia. Yang kedua, masa lampau orang-orang yang pernah terlibat khususnya dalam kemerdekaan Indonesia maupun kemajuan bangsa Indonesia secara umum. Dimulai dengan Jalan Pangeran Diponegoro yang berada di daerah Kejaksaan sampai ke daerah Longkrang. Sepertinya orang Wonosobo sudah sangat tidak asing ya dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak saja pahlawan pada bidang nasionalisme, mengusir dan melawan penjajah Belanda. Tetapi Pangeran Diponegoro memiliki konsentrasi camp yang ada di Wonosobo bersama Kiai Muhammad Arpa atau Bupati pertama Seconegoro, Tumenggung Seconegoro, kemudian bersama para kiai, para pejuang lain yang ada di wilayah khususnya Wonosobo maupun Bagelen. Kawasan Bagelen itu dari mulai Pacitan sampai Cilacap sekitarnya termasuk Wonosobo ini punya nilai yang sangat luar biasa. Jalur gerilya Diponegoro kan juga sampai masuk Wonosobo, di Wadas Lintang itu ada.
sampai daerah Kepil itu kan ada semua. Nah kebetulan jalan itu ada Kodim 0707, kan kodamnya kan Diponegoro, Pak. Merupakan pasukan Pangeran Diponegoro, Raden Muhammad Ngarpah kala itu kemudian diangkat menjadi Bupati pertama Wonosobo dan mendapat gelar Tumenggung Seconegoro. Namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD KRT Seconegoro. Begitu pula nama jalan di sekitarnya. Punggawa Pangeran Diponegoro yang memiliki sikap kepatuhan yang cukup hebat dalam mempertahankan wilayah wewengkon Kabupaten Wonosobo ini dari aneksasi dari kekuasaan penjajah Belanda, dan ternyata ini merupakan inisiator mempertahankan Wonosobo ini untuk tidak dikuasai sepenuhnya oleh Belanda atau tidak dikuasai oleh Belanda. Selain Tumenggung Seconegoro yang menjadi tokoh sentral Wonosobo, terdapat dua pahlawan besar yang namanya dijadikan sebagai nama jalan di pusat kota Wonosobo. Bahkan salah satunya kelahiran asli Wonosobo loh, yakni Letnan Jenderal Siswondo Parman, menjadi Jalan S. Parman yang berlokasi di sepanjang Taman Plaza hingga perempatan Madukoro. Serta jalan bernama pahlawan yang pasti sangat akrab dengan masyarakat Wonosobo ialah Jenderal Ahmad Yani. Dua figur yang hebat ketika zaman mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa melawan PKI ketika itu, kedua beliau menjadi korban. Dan menurut saya saat pemerintahan Orde Baru jalan ini didefinitifkan, itu bagian dari memperkenalkan juga bahwa pernah ada tragedi 30 September yang menewaskan sekian banyak jenderal. Dua diantaranya adalah Asli Kedu, Jenderal Ahmad Yani dan Letnan Jenderal S. Parman. Tidak hanya itu, beberapa nama tokoh berpengaruh yang juga diabadikan menjadi nama jalan di Wonosobo, diantaranya adalah Kolonel Karjono yang juga merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Wonosobo, Raden Mangunkusumo, yakni mantan Bupati Wonosobo yang memiliki andil cukup besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Wonosobo, Jenderal Suparjo Rustam, mantan Mendagri yang sangat memperhatikan kepentingan dan kemajuan Wonosobo, serta Lurah Sudarto yang meninggal akibat bom Belanda saat memperjuangkan hak masyarakat sekitar area Mojo Tengah kala itu. Lurah Sudarto yang waktu itu berusia 16-21 tahun menjabat sebagai lurah di Desa Medal. Beliau bersama keluarganya mengungsi di sini dan gugur pada tahun 48 sebagai pejuang dusun Mudal. Meninggal di usia muda kala memperjuangkan hak warga dari jajahan Belanda, gugurnya Lurah Sudarto menyisakan luka dan rasa penghormatan tertinggi dari warga area Mudal kepada beliau. Kepahlawanan para tokoh yang namanya disematkan sebagai nama jalan tak berhenti pada nama-nama yang telah dibahas dalam episode ini saja. Pada telusur spesial kemerdekaan episode berikutnya, Web TV masih akan mengulas jasa para pahlawan yang membuat nama-namanya diabadikan sebagai nama jalan di Wonosobo. Simak dalam telusur, menelusuri dan mengetahui.